Basarnas temukan korban keempat ATR 42500 dalam kondisi utuh. Korban keempat kecelakaan pesawat ATR 42500 telah diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification, DVI, di Dokes Polda Sulsel dalam kondisi utuh. Jenazah diterima di RS Bayangkara Makassar, Kamis, 22 Januari 2026, malam, untuk diidentifikasi forensik sesuai prosedur DVI. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan penyerahan jenazah dilakukan langsung kepada Kabid Dokes Polda Sulsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Haris. Jenazah korban keempat telah kami serahkan kepada Kabid Dokes Polda Sulsel untuk proses identifikasi, ujar Yudi kepada awak media. Ia memastikan jenazah korban berada dalam kondisi utuh. Namun, terkait tingkat keutuhan secara detail, Yudi meminta agar hal tersebut disampaikan langsung oleh tim DVI. Insya Allah utuh. Untuk detailnya nanti disampaikan tim DVI, jelasnya. Terkait identitas korban, Yudi menegaskan sepenuhnya menjadi kewenangan tim DVI. Ia juga mengaku belum mengetahui jenis kelamin korban yang diserahkan. Identitas dan jenis kelamin masih menunggu hasil identifikasi. Kami belum menerima label dari tim, katanya. Yudi mengungkapkan, jenazah korban keempat ditemukan di bagian bawah ekor pesawat atau planetail ATR 42500 di lokasi kecelakaan. Korban ditemukan di bawah bagian ekor pesawat, ungkapnya. Pada hari yang sama, tim SAR gabungan menemukan 6 korban. Namun, hingga Kamis malam, baru 4 jenazah yang telah diserahkan ke Bidokes Polda Sulsel untuk proses identifikasi. Hari ini ditemukan 6 korban. 4 diantaranya sudah kami serahkan ke Bidokes, ujar Yudi. Ia menambahkan, 1 jenazah diserahkan pada Kamis malam, dan pihaknya menargetkan penyerahan tambahan korban pada esok hari. Malam ini 1 jenazah. Mudah-mudahan besok siang bisa kami serahkan 5 jenazah lainnya, ucapnya. Yudi berharap seluruh personel SAR gabungan tetap diberi kesehatan dan keselamatan agar proses pencarian dan evakuasi korban lainnya dapat berjalan lancar. 5 jasad bermalam di lereng Bulu Saraung. 1 jenazah korban pesawat ATR 42500 dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengatakan jenazah diperkirakan sampai di Makassar, Kamis, 22 Januari 2026, pukul 23 WITA. Jenazah ditemukan bersamaan 5 jasad lainnya kedalaman 350 meter dari puncak Bulu Saraung. 5 jasad lainnya akan dievakuasi besok, Jumat, pagi. 1 jasad yang telah dibawa ke Makassar ditemukan sekitar pukul 10 WITA. Kemudian dievakuasi ke puncak Bulu Saraung dan tiba pukul 17.56 WITA. Pada pukul 17.56 tim berhasil mengevakuasi korban dari kedalaman 350 meter, jelasnya. Jasad kemudian tiba di posko SAR gabungan pukul 20.24 WITA. Pukul 21.41 berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara, estimasi tiba 2 jam, ucapnya. 5 jasad yang belum dievakuasi berada di lereng dan dijaga 14 personel tim SAR gabungan. Ada 14 orang bermalam dengan korban. Mereka menjaga dan memastikan seluruhnya aman, jelasnya. 300 personel turun evakuasi 6 jenazah. Tim SAR gabungan mengerahkan 300 personel mengevakuasi 6 jasad penumpang pesawat ATR 42500 di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Kamis, 22 Januari 2026. Andi Sultan mengatakan terdapat penambahan personel untuk evakuasi karena medan yang terjal. Karena medan terjal, jadi kami tambah pasukan 200 personel dari sebelumnya 128, ucapnya. Jumlah tim evakuasi yang dikerahkan sebanyak 8 tim. Jasad dievakuasi ke posko SAR gabungan di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Lokasi penemuan 6 jasad berada di ketinggian 200 meter dari bawah puncak Gunung Bulu Saraung. Penemuan jasad terpisah-pisah, dengan perkiraan radius 50 meter. Awalnya ditemukan 1 jasad dari puncak Gunung Bulu Saraung, kemudian setelah itu ditemukan paket jasad lainnya, jelasnya. Pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 memasuki hari ke-6. Total 1078 personel diterjunkan. Tim mulai bergerak sejak pukul 7 WITA. Operasi pencarian di Bulu Saraung segera ditutup, 9 kantong jenazah ditemukan. Tim SAR gabungan mencatat hingga hari ke-6 operasi pencarian,
Total 9 kantong jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah dievakuasi dari kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari 9 kantong tersebut, 2 kantong berisi jenazah utuh. Sementara 7 kantong lainnya berisi bagian tubuh korban, body part. Seluruh temuan diperoleh selama operasi pencarian hingga Kamis, 22 Januari 2026. Total korban dalam kecelakaan pesawat tersebut berjumlah 10 orang. Hingga kini, 2 jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Keduanya yakni Florencia Lolita Wibisono alias Olen, pramugari pesawat ATR 42500, serta Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Jenazah Florencia dijemput kakaknya, Felix, bersama keluarga, sementara jenazah Deden dijemput langsung oleh sang istri, Vera. Kedua jenazah telah diberangkatkan ke Jakarta sejak Rabu, 21 Januari 2026. Jenazah korban ditemukan di lokasi yang berada sekitar 200 hingga 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Penemuan dilakukan secara bertahap di titik-titik berdekatan dengan kondisi medan yang terjal, berbatu, dan sulit dijangkau, sehingga proses evakuasi memerlukan kehati-hatian tinggi. Pada hari ke-6 pencarian, sebanyak 1078 personel gabungan diterjunkan. Operasi dimulai sejak pukul 7 WITA. Batas operasi SAR. Sesuai Peraturan Kepala Basarnas Nomor 2 Tahun 2025, Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, dilaksanakan selama 7 hari sejak misi dimulai. Ketentuan ini merupakan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Selama masa operasi, efektivitas pencarian terus dievaluasi melalui debriefing rutin. Jika peluang menemukan korban hidup masih dinilai tinggi, operasi SAR dapat diperpanjang hingga 7 hari tambahan. Basarnas juga menetapkan batas waktu reaksi, yakni setiap unit SAR wajib bergerak maksimal 25 menit setelah menerima informasi valid, guna meningkatkan peluang keselamatan korban. Jika seluruh tahapan pencarian telah dilaksanakan dan tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, operasi SAR dapat diakhiri secara resmi oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan operasi SAR ini mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK 15 Tahun 2016, serta Standar Operasional Prosedur, SOP, Operasi SAR Basarnas. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangunawoko, membenarkan bahwa batas waktu pencarian korban kecelakaan pesawat sesuai prosedur adalah 7 hari. Secara prosedural biasanya 7 hari. Namun bagi kami di TNI, pelaksanaannya tetap bergantung pada perintah pimpinan, ujar Bangunawoko di Postmortem Dokes Polda Sulsel. Ia menegaskan pihaknya tetap optimistis sisa korban dapat segera ditemukan, meskipun pencarian dihadapkan pada cuaca buruk dan medan ekstrim. Melihat korban yang sudah ditemukan, kami optimistis korban lainnya juga dapat ditemukan, sehingga tidak menyulitkan pencarian, katanya. Evakuasi lewat udara. Pada Kamis ini, 6 kantong jenazah direncanakan dievakuasi menggunakan helikopter untuk mempercepat pemindahan ke posko SAR. Kepala Basarnas RI, Muhammad Syafi'i, menyampaikan hingga hari ini telah ditemukan 2 korban dalam kondisi meninggal dunia serta 9 kantong jenazah berisi bagian tubuh. Apakah 9 kantong ini mewakili 9 orang atau tidak? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim DVI setelah proses identifikasi selesai, jelas Syafi'i.